Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan Masjid Nabawi yang kini amat megah merupakan bekas tanah milik anak yatim ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Yastrib atau Madinah. Tanah lapang tempat menjemur kurma itu adalah milik dua orang anak yatim, kakak beradik bernama Sahal dan Suhail. Tanah lapang itu kemudian dibeli oleh Nabi untuk membangun masjid raya. Sahal dan Suhail pada mulanya menolak pembelian itu. Keduanya ingin mewakafkan saja tanah itu kepada Nabi. Tetapi Nabi tidak akan menyia-nyiakan hak seseorang, apalagi anak yatim. Maka Nabi pun membayar dengan harga yang sewajarnya. Di tempat itulah dibangun masjid raya yang kini kita kenal dengan Masjid Nabawi yang berkubah hijau di kota Madinah. M. Muhyiddin dalam Sayyiduna Muhammad Nabi Al-Rahman halaman 52-63 yang dinukil Kiai Haji Zaki Mubarak menjelaskan, waktu Rasulullah SAW dan para sahabatnya memasuki kota Madinah, beliau mendapat sambutan yang luar biasa, sehingga setiap orang dari mereka menawarkan agar beliau tinggal di rumahnya. Nabi SAW tidak mau mengecewakan ajakan mereka dan beliau pun tidak melebihkan salah seorang dari mereka, baik kaya ataupun miskin. Agar tidak mengecewakan penduduk Madinah, Nabi tidak singgah di rumah salah seorang dari mereka. Nabi mengatakan, biarkan unta itu berjalan di mana ia berhenti. Disitulah kami tinggal, karena unta itu telah ada yang memerintah. Perhatian ribuan orang kini tertumpu pada unta Nabi yang bernama Kuswa, yang berjalan sendiri, diikuti oleh semua orang. Orang-orang Madinah dalam hati kecilnya berharap semoga unta itu berhenti di rumahnya. Ternyata unta itu terus berjalan berbelok ke kanan, ke kiri, lurus, belok lagi, dan ketika sampai di tanah lapang yang luas tempat menjemur buah kurma, unta itu tiba-tiba berhenti kemudian berlutut beristirahat di lapangan itu. Semua orang berteriak histeris. Dengan rasa haru dan bahagia mereka mengatakan, di sini kami akan bangun masjid Rasulullah SAW. Nabi ikut serta secara langsung dalam pembangunan masjid, membuat dinding lumpur di atas pondasi batu. Pelepah kurma digunakan untuk menutup sebagian atap. Awalnya masjid itu memiliki 3 pintu dan menghadap Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama sebelum diubah menghadap Ka'bah di Mekah. Di bagian belakang masjid ada tempat yang teduh untuk menampung orang miskin dan orang asing, namanya Al-Sofa. Ketika para sahabat meminta Nabi untuk memperkuat atap dengan lumpur, beliau menolak. Lantai masjid tidak ditutupi dengan apapun hingga 3 tahun kemudian. Luas awal masjid adalah 1050 meter persegi, sebelum diperluas menjadi 1452 meter persegi atas perintah Nabi ketika beliau baru kembali dari Qabyar 7 tahun sesudah hijrah. Lokasi rumah Nabi awalnya berada di samping masjid dan di sanalah Nabi wafat dan dimakamkan di ruang Aisyah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat berunding di mana Nabi akan dimakamkan. Abu Bakar memberitahu Nabi pernah bersabda bahwa para nabi dimakamkan di tempat di mana Allah mencabut nyawa mereka. Maka Nabi pun dimakamkan di kamar yang menjadi ruang bagi istrinya Aisyah. Ketika Abu Bakar sakit, ia meminta izin Aisyah agar bisa dimakamkan di dekat makam Nabi Muhammad SAW dan Aisyah setuju. Umar bin Khattab, khalifah kedua, juga mengajukan permintaan yang sama dan Aisyah yang merupakan anak Abu Bakar juga mengizinkan. Dalam sejarahnya, Masjid Nabawi terus mengalami perluasan sehingga seperti saat ini. Lokasi rumah Nabi Muhammad yang semula berada di samping Masjid Nabawi juga telah menjadi bagian masjid. Di rumah itu jugalah Nabi Muhammad SAW wafat serta dimakamkan bersama 2 sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.